dengan Taego. Apakah Finlandia akan segera mendapatkan kesuksesan yang sama atau mungkin ini adalah waktu untuk Indonesia? Untuk statistik terakhir mereka memainkan Taego, mereka yang gue maksud adalah Indonesia, yaitu adalah hashtag yang maybe under 10, tapi secara eliminasi point kill itu mereka membawa sekiranya 5 eliminasi point kill dan tinggal kita nunggu nanti aja siapakah yang akan mendapatkan WWCD-nya. Ini dia. Kita kembali ke arah Taego. Ya, let's go. Indonesia, yuk let's go. Kita kembali. Kita semoga melihat last match ini penutup di hari ini. Ada gameplay yang cukup wangi yang disajikan oleh tim tercinta kita yaitu Indonesia. Mark sebenarnya akan touchdown sebentar lagi. Ada Michen dan rekan-rekannya dan sepertinya sekiranya nggak ada tim lain. Oh, di seberang ternyata ada. Di seberangnya ada, tapi masih agak cukup jauh. Seberang untuk siapa? Di early game. Denmark ya? Sebelah kanannya. Oh, ya Finlandia, ada Vietnam juga. Sebenarnya posisi Denmark ini dia cukup beruntung kalau turun ke arah mana itulah pokoknya ya. Satu kota yang cukup sepi. Tapi kalau untuk Korea sendiri kayaknya mereka mengincar ke arah Dok. Aduh. Terlalu ngezoom ke Denmark saya ya. Ternyata secara zona ini menuju ke arah Argentina. Tapi di Indonesia sendiri secara jalur rotasi harusnya aman aja kalau mereka ngincer ke arah hospital. Iya, kalau ke bawah hospital ya lewat arah Songan ke bawahnya lagi ke bawahnya terus ini scrapingan dari Indonesia harusnya aman sih. Aman ya terus harusnya. Saat ini dari segi resource juga harusnya agak lengkap ya untuk di mid to late game nanti. Dan kita akan melihat kembali lagi dan lagi visionnya di arah Denmark. Tidak ada tim-tim yang mendekat. Dan ini dia winner chicken dinner highlight ciptakan dari Denmark. Dimana di early gamenya mereka memang agak cukup aman banget. Tidak ada tim-tim yang mendekat tapi Keter, Gustav itu aimnya bagus banget ya. Lagi wangi-wanginya tuh di Miramar. Keter menggunakan AUG-nya memberikan satu cut potongan rotasi ke arah China, ke arah Brazil. Ini dua negara loh yang disikat langsung oleh Keter. Waduh, gokil banget. Dua negara, bayangin guys. Dua negara, gokil. Ini kalau kita ngomongin Denmark, bukan cuman Keter ya tadi ya, Gustav juga melakukan hal yang sama. Jadi uniknya adalah mereka memanfaatkan Miramar yang dimana open fieldnya luas banget dengan sniper. Dan ini bukan cuma Lynx AMR, bahkan dengan Dragunov yang dipegang oleh Gustav aja itu perfect sekali ya secara momentum yang bisa mereka manfaatkan ini. Jadi ya menarik sekali kalau kita ikutin bagaimana perjuangan Denmark untuk bisa mendapatkan WWCD-nya. Jadi Denmark ternyata bukanlah tim yang kuat di survival stage saja, melainkan mereka juga cukup sehat lah pertandingannya di match kita final atau mungkin di grand final ini. Dan overall memang tadi tuh cukup disayangkan karena diawali dengan kejadian buruk untuk timnas Indonesia ya. Dan kita harapkan Indonesia tidak tusun lagi, mengingat mereka pun juga secara drop zone-nya itu cukup sepi sih. Harusnya nggak tusun sih untuk Indonesia saat ini. Iya, ini Denmark pun sebenarnya memang udah enak juga kan di Miramar dari segi zonanya, dari kompon yang dimilikinya, lokasinya itu udah enak banget. Di daerah high ground ya. Tidak ada yang mendekat ke arah high ground karena memang beberapa negara sisanya itu ada di low ground. Susah juga untuk mengambil ke arah Denmark. Karena kalau salah satu negara yang mungkin di depannya Denmark tadi itu ingin berusaha untuk engage ke arah Denmark, itu bakal dihujanin peluru juga sama negara-negara lain yang berada di arah low ground. Jadi memang sulit banget ya menculik ke arah Denmarknya di match Miramar sebelumnya. Dan deserve untuk Denmark mendapatkan winner chicken dinner. Ini dia MUA Man of the Match Miramar itu Keter. Ternyata Keter ya, bukan Gustav ya. Iya, Keter itu yang pakai Lynx AMR, cuman kalau Gustav yang pakai Dragunov. Cuman ini eagle eye banget sih. Dia tuh, gila ya. Emang luar biasa banget ini Keter. Bahkan dia kayak ngasih unjuk dua bukti. Long shoot, gokil. Ternyata close combat juga gokil gitu. Jadi memang perfect sekali untuk Keter tadi. Was cuman one shot one kill karena memegang AMR. Jadi ingat teman-teman, kalau lawannya Denmark jangan biarkan Keter memegang AMR ya. Atau mungkin AWM mungkin yang dimana secara damage-nya lebih gila lagi.
Bahkan Granat juga Granat dikasih juga tahu. sih, susah 3 sih. momen ya. 3 momen, Udah susah. jago aja. Kita Udah ngelabelin dia jago jelas. Jago ya dibandingkan sama kita ini ya, Royaldi sama gua. Kalau lu pakai Kita net belum pernah itu gimana? mabar bareng ya. Belum pernah main mabar nanti bareng kita ya. mabar ya, kita mabar ya. Iya. Gue juga main PUBG guys. Jadi ya biasalah ya, pasti sering tusun. Oke, kita back to the game little bit ini. Ya dari USA masih aman aja ya. Untuk saat ini belum ada gertakan terjadi dari negara-negara lainnya. Tahu Bulat. bulat. Digoreng. Spaceman ini udah kesekian kalinya sih dia Yes. rotasi pakai mobil tahu bulat ini dan gua Spaceman mendapatkan hashtag he salt ya. doesn't think it's him. Hah? Ya udahlah, ini bukan dia, mungkin dia mikirnya ini orang lain lah. Lah, Terserah dia, atur aja lah Terserah Spaceman dia, ya. sebenarnya. Mungkin dia tidak berpikir kalau ini adalah gameplay yang dimainkan yang sama dengan timnya itu ya. Spaceman itu di For Angry Men kalau nggak salah. Dan kali ini untuk Brazil sendiri masih berada di puncak klasmen. Gue juga cukup penasaran si Brazil itu last position mereka di PNC 2025 itu berapa, dan ternyata jawabannya adalah 6. Dengan selisih poin tuh 1 doang dengan Jerman. Dan pemain-pemain yang di bawah itu kayaknya cukup berbeda ya, Brazil kemarin dan juga sekarang. Karena Brazil yang saat itu memang masih ada Biel Metekalmo, tapi di saat itu ada Sparking yang di saat itu juga bermain dengan tim Liquid. Terus juga ada Posa yang bermain di tim Furia kalau nggak salah, sama Sintastico. Dan gue nggak tahu kalau untuk sekarang selain Biel Metekalmo ada siapa aja, karena gue cukup miss dari pemandangan Brazil. Melainkan gue terlalu fokus kepada tim-tim lainnya seperti halnya Indonesia. Tapi saat ini kita amati kembali untuk tim Finlandia yang hanya kita sering lihat performa mereka itu bermain di Taego, tapi tidak dengan map-map yang lainnya. Last time Finlandia itu bahkan tidak masuk ke survival stage ya. Mereka bahkan tidak masuk ke survival. Atau mungkin mereka bermain di grand final. Finlandia. Ya, ternyata Iya, mereka Mbak. tidak main di grand final dan juga survival di tahun kemarin. Berarti ini debutnya mereka. Iya, dia debutnya mereka. Dan ya kita akan melihat juga ya. Finlandia kalau debutnya mereka berarti mereka pun harus menambahkan jam terbang juga, menambahkan pengalaman juga. Tapi udah cukup oke juga sih. Ya. Dari Finlandia yang dimana kita sudah menyaksikan di match-match sebelumnya. Apalagi sempat juga mendapatkan winner chicken dinner. Itu berarti emang udah cukup oke untuk Finlandia dari debutnya di PNC untuk kali ini. Ini dia Denmark sedang rotasi, yang dimana kita sudah menyaksikan juga di match sebelumnya. Denmark mendapatkan winner chicken dinner ya. Apalagi ada Gustav, ada Ketzer juga. Menggunakan senjata-senjata long shotnya. Ada Lynx AMR, ada Dragunov di tim Denmarknya. Tapi sepertinya ada suara tembakan di belakang ya. Oh, Indonesia berhadapan oleh United Kingdom. Fartnya sendirian kah Fartnya? Ih, Ya. beneran sendirian dong. Ini harusnya Indonesia kalau misalkan tahu informasinya bahwa Far sendirian, ini di engage oke sih. Dimajuin oke banget sih. Tapi takutnya ada penculikan yang terjadi. Ini Far harusnya memanggil teman-temannya. Seperti kayak ada T-Bone sama Vex yang sedang menggunakan satu vehicle yang dimilikinya. Akankah regroup ke arah Far? Akankah ada support system kembali dari United Kingdom? Tapi Skeppy ternyata berhasil memulangkan kepada Sparking. Dan zona masih tidak terlalu bouncing oleh seluruh negara. Tapi Korea sama Turki yang sedang berjuang untuk masuk ke zona terlebih dahulu. Ya, ini Brazil ternyata masih memegang Sparking dan juga Biel Metekalmo yang masih dibawa di PNC 2026 ini. Dan akankah Brazil bisa terculik oleh Thailand, di mana Thailand membutuhkan poin secara maksimal di game kita saat ini, game yang terakhir pada hari yang kedua. Akankah granat coba dilontarkan kembali karena bagian depan sana masih cukup berjauhan, karena Skeppy sendiri kayaknya nggak mau terlalu terburu-buru, nggak mau ngeras banget, apalagi lawan yang dihadapi adalah pemain dari Brazil. Iya, Vietnam ingin kabur dulu aja untuk mengamankan positioningnya. Kalau misalkan dia ke atas, dia bakal berhadapan sama Denmark gitu lah. Jadi lebih baik, karena memang ini masih early banget, lebih baik Vietnam pun harus mengalah terlebih dahulu karena posisinya memang belum enak juga. Ternyata masih dihujanin peluru-pelurunya oleh teman-teman tim Argentina sepertinya ke arah tim Vietnam. Tapi dia akan berhadapan ke arah Filipina, dan itu United States-nya juga, yaitu USA dimaksud pun dikurti. Berhasil membangkan kepada MX. Cukup sayang banget dihimpit oleh dua vehicle sekaligus. Susah pergerakan yang diciptakan oleh MX kalau misalkan positioningnya udah terhimpit seperti itu guys.
Ya susah sekali memang kalau sudah terhimpit, tapi Mixen dari Denmark mendapatkan Levante dari neutral. Dan apakah Denmark bisa mendapatkan area center circle? Karena ini terkesan cukup cepat banget ya. Fase 1 itu Denmark masih ada di sekitaran fish camp bagian kanannya. Dan tiba-tiba mereka sudah mengincar ke arah center circle untuk menghadapi neutral. Jadi secara rotasi mereka cenderung cepat banget dibandingkan tim-tim yang lainnya. Dan di bawah sana memang masih ada Turki, tapi kalau mengamati ke arah sisi Denmark sendiri, tim yang dihadapi adalah ada Thailand di bawah, tapi di bawah sana tepat adanya Argentina juga. Jadi mau nggak mau mereka sebenarnya aman-aman aja di sini. Cuman tidak ada tempat defense yang cukup baik dan lagi-lagi biar DM nih. Jangan sampai lah ya kuncinya ditinggal. Gue takut aja diambil sama Bial Matakalmo lagi, gue takut gitu doang. Iya takut aja sih. Dia berhasil mendapatkan 2 player ya. Mendapatkan 2 player yang sudah kita saksikan di match-match sebelumnya kali ini. Tapi misalnya kita balik lagi ke United Kingdom, Spraydown dilakukan kepada negara-negara yaitu Turki. Silanya knock untuk saat ini di tangan Fard. VG yang cukup baik banget tadi Fard. Dan ini cukup dilemparkan sepertinya connect juga ke arah Sila kah? Tapi ternyata tidak connect. Dan beberapa teman-teman Turkinya sedang set up terlebih dahulu. Ada through the smoke yang dilakukan oleh tim Turki untuk saat ini agar bisa nge-backup kepada Sila. Tapi Fardnya diam-diam untuk mendekati kepada Celtic. Molotov dilempar terbakar menjadi barbekyuan Celtic dan itu dia Fard again and again berhasil mendapatkan 1 player dari Turki. Tersisa last man standing sepertinya untuk saat ini, tapi ternyata 2 player tersisa dari tim Turki karena 1 orang pun sudah knock dan 1 playernya pun hilang. Ternyata tim Turki lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu menggunakan 1 aja dan ternyata harus pulang akhirnya di tangan tim dari United Kingdom. Ya, tapi setelah Turki dihadapi oleh pemain dari United Kingdom, nampaknya para pemain dari Indonesia mengejar keberadaan mereka. Setsuna mendapatkan seorang Vex dan Michael. Kali ini juga akan coba muncul lagi untuk menghadapi pemain-pemain dari Indonesia yang datang tidak diundang. Dan Michael maupun dari Queen kelihatan kepalanya bahkan one last hit. Aduh hampir, dan ternyata Setsuna menyempurnakan suatu tembakan yang diberikan oleh rekannya. Dan ternyata mobil berjalan begitu cepat mencoba dipaksa untuk parking, namun Fard apakah memungkinkan, dan ternyata Trick pun juga harus terculik di sana. Yes, oh no, akankah ada penculikan terjadi di tangan Fard saat ini, padahal dari United Kingdomnya sendiri yang last man standing. Dan what happened tim Indonesia, what happened? Dan berhasil katanya, berhasil Jaxi ternyata berhasil untuk memulangkan kepada Fard. Sehingga United Kingdom pun rata tangan teman-teman Indonesia. Walaupun beberapa playernya sempat terculik di tangan Fard. Tapi masih bisa revive. Nah, itu kan digendong Setsuna. Ini bakalan di-revive di waktu yang tentu saja harusnya aman, di momen yang aman juga, tempat yang cukup aman. Nah, inilah dia dibawa ke gubuk dulu aja. Mencoba dimanfaatkan terlebih dahulu. Di another angle adanya solo Z dari Alec. Nah, inilah dia ya. Suara-suara dari masyarakat meminta Indonesia untuk reset karena itulah yang dibutuhkan. Menang dalam suatu pertempuran tapi dengan keadaan yang cukup bonyok. Hal yang diperlukan adalah reset dan bounce back nanti ketika kalian sudah memiliki persiapan yang stabil. Dan kali ini Finlandia, akankah mereka bisa mendapatkan posisi yang cukup enak? Karena kalau kita ngomongin resource yang mereka miliki ya, bukan dari segi amunisi aja, BRDM juga punya. Ini bakalan menjadi momentum bagi Finlandia, tapi nampaknya Panzerfaust 3, 2, 1 akan mencoba dilontarkan lah. Peluru dari Panzerfaust yang masih belum ketahuan dan mencoba diledakkan. Delwin diberikan seorang Skavy dengan hanya 1 amunisi saja. Delwin, what a nice banger saat ini. Dan need dari teman-teman Vietnam pun sedang berusaha untuk menjoin kepada tim Finlandia. Satanya masih still survive, tapi Delwinnya harus mundur terlebih dahulu karena ada counter attack yang diciptakan dari teman-teman tim Finlandia. Tapi sayangnya di arah high ground ada tim Korea yang sedang memantau, sedang mencari celah sepertinya ke arah teman-teman Finlandia atau Denmark atau Vietnam yang berada di arah ladang gandum untuk saat ini. Delwin, sabar dulu Delwin, reset dulu. Tapi masalahnya Curexinya berusaha untuk cover ke arah Scavi yang sedang berusaha di-revive terlebih dahulu. Tapi Delwin, kita akan melihat kembali gerakan apakah selanjutnya yang terjadi dari tim Delwin. Tapi Indonesia, let's go Indonesia, still survive. Walaupun masih di luar zona, at least mereka masih full squad. Ini Indonesia sih pemilihan rotasinya bagus juga tuh. Tadinya mau ke kanan, dia langsung ke kiri. Karena
kita melihat ya di minimap pun kalau dia ke kanan dia akan bertabrak ke arah tim Korea. Dimana tim Korea ini untuk saat ini berada di posisi papan atas, Roy. Itulah dia ya, Korea menjadi jajaran yang tertinggi, top 3 ya berarti ya. Yes. Top 3 untuk sementara waktu ini saja, namun ternyata Argentina menghadapi para pemain dari Amerika untuk kesekian kalinya. Hey, nampaknya Kurti melontarkan granat ke arah bagian dalam. 42 HP terkikis saja. Mencoba memantulkan ke arah bagian luar sana dan jumping shoot itu dilakukan oleh Srimzy dan DraftKings pun gagal karena terpaksa melakukan suatu reloading dan mencoba memprediksi kembali, namun Argentina pun langsung tereliminasi dalam waktu yang sekejap dari United States of America. Iya, tapi Lil Ghostnya pun harus knock saat ini, yang dimana Lil Ghost sempat menjadi no aim di match yang ketiga atau match kedua ya kalau nggak salah dari Lil Ghostnya. Tapi kita melihat dari Ukraine, Akatorinya sempat sekarat, masih bisa di cover HP. Ada niat yang dilemparkan ke arah tim dari Jerman yaitu Justus yang sedang knock, dan itu dia berhasil dapatkan dari Hakatori menjadi point elimination. 1 point elimination dipegang dari Ukraina, tapi Jerman masih mempunyai 3 player. It's Chris-nya masih still survive, masih bisa di-revive dari Pence untuk saat ini. Set smoke dilakukan. Jerman masih aman aja karena memang mempunyai komponen yang cukup enak juga untuk statusnya saat ini. Tapi Srimzy-nya knock ternyata ya. USA masih bisa mengamankan 1 player untuk saat ini. USA harus setup terlebih dahulu karena mereka sepertinya beberapa detik ke depan harus masuk ke center zone. Tapi harus lebih berhati-hati lagi. Kalau misalkan dia rotasi, itu akan dihujanin pelurunya oleh tim Filipina atau tim negara lainnya yang sudah setup di samping untuk saat ini. Tapi masalahnya, Netral seperti biasa mengamankan area high ground. Tapi G-Dragon berhasil memulangkan kepada salah satu player yang sedang melayang di atas, yaitu Vietnam. Tereliminasi di posisi ke-13. Itu yang kita katakan sebelumnya ya, bagaimana orang yang menggunakan emergency pickup yang terbang di sana tidak tahu keadaan di bawah, namun tahan dulu sebentar, bagaimana granat yang bisa menjatuhi pemain dari Korea. Seung Jang yang menjadi pemain yang pertama yang harus ditumbangkan, dan Ukraine pinternya mereka adalah mundur dulu sejenak, regrouping, reset ulang. Ketika mereka ditabrak, mereka tidak akan memaksakan untuk bertahan dalam satu tempat yang sama, tapi melanjutkan pembahasan yang tadi. Jangan sampai menggunakan emergency pickup untuk turun di tempat yang ramai, benar-benar ramai, sehingga Vietnam dipulangkan di sana. Dan koreksi dari Finlandia, apakah memungkinkan mereka bisa mendapatkan area center circle karena Indonesia memang secara utuh menguasai area selatan zona. Queen juga observasi sekitar, ditembakin oleh para pemain dari Ukraine. Namun apakah memungkinkan mereka selamat, masih belum kelihatan apa kondisi dari Queen untuk sementara waktu ini, karena koreksi mampu mendapatkan seorang Srimzy. Dan kenyataannya adalah fight ini lebih intens mengarahkan kepada Finlandia. Iya, ternyata ada USA pun yang sedang berhadapan kepada Finlandia untuk saat ini. Beberapa net dilontarkan, ada blue zone net juga diciptakan dari Finlandia. Tapi masalahnya Finlandia Skavi harus tertembak oleh Beni yang diarah entah berantah. Karena masih belum ada informasi, karena Finlandia sebelumnya berhadapan ke arah USA. Brazil itu lebih tepatnya BL, lebih tepatnya ke arah USA atau ke arah teman-teman di depannya. Karena udah enak banget dari Brazil juga mendapat komponen yang cukup baik, itu rooftop ya. Sehingga vision dari Brazil pun agak cukup leluasa. Tapi ingat, kalau misalkan overpick itu nggak baik juga kalau di rooftop. Yang takutnya kepala terkena headshot. Tapi ternyata USA harus pulang di posisi ke-11 untuk saat ini. Sparking dengan beberapa typing kepada teman-teman Finlandia yang sedang rotasi. Finlandia pun agak cukup kesulitan untuk masuk ke arah center zone. Karena di tengah-tengahnya sudah di setup oleh negara-negara lain yang sudah mendapatkan kompon terlebih dahulu. Tapi Indonesia trik harus pulang di tangan Hakatori, dan Hakatori pun mendapatkan kepada Queen. What happened teman-teman Indonesia, karena memang sebelumnya pun dia berada di open field tim Indonesia. Susah buat ke arah center zone. Setuju gue, tapi peran Queen ini diperlukan ya, karena dari tadi tuh Queen yang maju paling pertama untuk membuka suatu informasi. Namun ketika Queen ditumbangkan, terlebih lagi juga Trick yang menyusulnya tadi juga ditumbangkan, sehingga mobilitas pemain dari tim Indonesia ini sangat amat terbatas sekali. Dan kita akan segera saksikan apa langkah selanjutnya dari Setsuna selaku pemain yang terakhir yang mepet saja di pinggiran circle-nya. Ada seorang Lu maupun rekan yang lainnya kali ini akan coba masuk dari arah utara zona. Oh Hyang yang akan dipilih menjadi center circle saat ini. Ukraine dan juga Korea berada di tengah, termasuk dari Brazil juga, sehingga tim-tim yang di luar sana kayak halnya Neutral, terus juga China maupun Finlandia
atau kita sebutlah Indonesia juga, mereka kesulitan untuk mendapatkan center circle-nya. Iya sulit banget guys, sumpah. Kalau dia mau masuk pun di kompon-komponnya udah ada tim Korea, Vietnam, mungkin ada Jerman, Brazil, China ya kan. Yang udah mempunyai komponen yang cukup enak banget. Tim Indonesia berada di arah landang gandum. Kalau misalkan dia ingin at least dapat late game, mungkin jangan memaksakan ke arah center zone sih. Ya. Dia harus cari timing yang tepat, tapi masalahnya baru dibilang mencari beberapa pundi-pundi poin dari Setsuna. Fire dilontarkan sepertinya ke arah tim China, tapi zonanya sudah mulai mengkikis kepada Setsuna. Kalau misalkan dia rotasi ke kanan harusnya aman sih. Nggak ada tim-tim lain sih ini dari Setsunanya. Tapi akankah rotasi ke kanan dari Setsunanya? Tunggu dulu, sabar dulu. Wow. Kita akan lihat ke Ukraina yang sudah berada di arah rooftop. Yang harusnya visionnya enak banget. Jerman pun sedang berusaha untuk menolongi ke arah Chris yang sedang kenokah. Sebenarnya masih bisa diamankan, tapi masalahnya itu ada Ukraina itu Hakatori yang sedang memantau ke arah pergerakan tim Jerman dan nice Indonesia. Nice try di tangan Spaceman. Di posisi ke-10 untuk saat ini, Roy. Ya, Setsuna menjadi pemain yang terakhir. Dari tadi terkena hujanan peluru panas dari Brazil ya. Itu udah sangat valid sih, dirinya tidak mampu bertahan. Karena Ukraine pun juga mengganggu keberadaan dari Setsuna tadi. Jadi mau gak mau harus tereliminasi. Tapi kita abaikan terlebih dahulu, melihat bagaimana Finlandia dan juga Denmark akan terus berjuang saja untuk bisa mendapatkan posisi terbaiknya. Dan Thailand dengan daya juang yang cukup tinggi, mereka bisa bangkit dari tim papan bawah untuk bisa meningkatkan klasmennya mereka. Dan Belmont tertumbangkan di tangan Sparking, dan Granat pun juga bisa memulangkan seorang Belmont. Kita lanjutkan kembali. Finlandia masih melakukan satu buah revive. Akankah bisa kena bucket Cater? Gila, gue gak mau ngelihat lagi hit yang perfect lagi dari Cater. Karena terlalu jago. Ini di nerf gara-gara senjata yang dipegang cuman Kar. Kalau saja Lynx AMR, kalau saja AWM yang dipegang, gue yakin hasilnya bakalan beda sekali. Dan Biel Matekalmo membuka suatu jalan lagi. 3 lawan 1 dihadapi dan Cater pun juga harus ditumbangkan. Iya, Caternya knock untuk kali ini ya. Akankah di-engage kembali oleh tim Finlandia, tapi masih bisa dieksekusi oleh Kiss dari negara Thailand. Finlandia berusaha untuk rotasi terlebih dahulu, tapi ternyata memang agak cukup ragu juga pergerakan dari Finlandia. Karena memang informasinya benar-benar blind untuk saat ini. Beberapa player pun dari negara-negara lainnya pun harus berdiam diri di arah satu kompon yang udah cukup enak harusnya di center zone. Karena ini layoutnya udah padat banget nih. Ya. Center zone-nya ini layoutnya padat sehingga Finlandia pun agak ragu untuk rotasi kembali. Gak boleh terlalu ada gerakan-gerakan tambahan untuk saat ini. Ukraina lagi dan lagi gameplay rooftop yang diciptakan. Mendapatkan satu player ke arah China sepertinya. China pun agak cukup terhimpit. Akankah ada engage lagi China-nya karena mempunyai satu vehicle. HX Finlandia berusaha untuk masuk mendekati kepada teman-teman tim Denmark. Tapi Skavi sepertinya bakal dikonfirm elimination di tangan Benny. Di arah sebelah sisi kiri. Mijian ada net lemparkan. Netranya 2 player pun harus hilang. Oh no. Ada satu player yang berada di dalam vehicle. Dan ada satu player lagi yang berhasil diculik dari teman-teman Ukraina ini. Enak banget posisinya Ukraina, tapi ternyata ada counter attack yang diciptakan dari Beimi ternyata. Mungkin satu Dragunov. Itu dari negara perwakilan Denmark. Neutralnya yaitu satu player Levante berhasil menculik kepada Hakatori. Dan rata sudah kau kena last man standing ternyata yaitu Boost 1K. 1v1 station dan itu dia. Ada spot lakukan dan 3 player pun sedang ini kepada Boost 1K. Boost 1K akan survive tapi ternyata tidak bisa karena positioningnya sudah tersandwich di tangan teman-teman tim Korea. Gila, tapi kita lihat ya, Ukraine, Denmark mereka tereliminasi begitu cepatnya. Justru bahkan tim Thailand yang unpredictable mereka bisa memulangkan tim-tim yang ada di sekeliling sana. Finlandia pun juga muncul, Biel Matekalmo pun juga akan segera ikut campur juga. Mengingat 2 rekannya pun dilumpuhkan di bawah sana. Ada Tiger dan juga Kiss. 7 eliminasi sudah dipegang oleh mereka. Pemain-pemain dari Thailand nampaknya masih berjuang sekuat tenaga untuk bisa memperkuat suatu area yang dimiliki di center circle. Dan Pains terkena satu buah splash damage dari granatnya. Dan Tian Hauvo menyadari keberadaan dari Jerman. Iya, Tian Hauvo ini udah menjajari ke arah Jerman. Jermannya pun agak cukup kehimpit ya dari tim China. Tapi masih ada satu arah sih dari tim China-nya. Tidak ada yang ingin berusaha untuk lurking terlebih dahulu kah, yang mungkin memang keraguan yang dimiliki dari tim China yang takutnya kalau misalkan mereka flanking agak cukup jauh, takut ada negara lainnya yang ini berusaha untuk attack ke arah China. Sehingga tim China pun dengan formasi yang cukup solid dan ternyata Cywood-nya pun harus terculik di tangan Pains yang cukup tricky banget. Yang dimana kita melihat pergerakan dari Cywood-nya
cukup berani, dia ingin memanjat ke arah rooftop. Padahal visionnya itu udah nggak enak sih dari tim China. Spaceman yang hampir saja terculik kembali di tangan Penzit. Untuk saat ini Cywoodnya berhasil di revive di tangan Spaceman. Tapi Tian ingin berusaha untuk mengamankan dari arah sisi kanan tim Jerman. Ya, itulah dia bagaimana tim Jerman, Pains tadi, yang sudah ketahuan oleh pemain-pemain dari China. Spaceman juga menyadarinya. Flashbang coba diberikan saja ke arah bagian depan sana dan ternyata connect menuju ke arah Ares dan Pains. Gak mau mengganti suatu angle, bukan one last hit tadi. Hampir saja mendapatkan salah satu pemain dan Spaceman pun juga tumbang dengan sendirinya. Zona mengenai ke arah seorang Spaceman. Blue Zone yang sangat dapat mengganggu bahkan China ketika mau masuk ke arah center, mereka harus menghadapi para pemain dari Korea terlebih dahulu. Sehingga harus menabraki dalam waktu yang bersamaan. Sama seperti halnya pemain-pemain dari Korea mengincar ke arah bagian dalam gudang. Tadi ada ledakan yang dihadirkan oleh Korea. Tapi masih belum ada satu pemain pun yang ditumbangkan. Iya, Tian berhasil nyebrang guys. Itu adalah tricky banget dari positioningnya. Tim China ini masuk, ada Levante, surprise attack. Berhasil mendapatkan kepada satu player Tiannya, itu dia. Levante akankah mendapatkan satu poin elimination kembali kah? Ada Blue Zone net, dan ternyata berhasil dari Levante ke arah Cywood sehingga China pun harus tereliminasi di posisi ke-7. Tapi part kedua yaitu tim Korea yang akan berhadapan kepada Levante. Nedral pun harus tumbang di posisi ke-6. Yaps, tapi walaupun seperti itu, Neutral juga masih mempertahankan kedudukannya di hashtag yang keempat. Ada kemungkinan memang akan dibalap oleh Thailand, yang dimana selisih poinnya terbatas sekali. Bahkan Finlandia pun juga harus dipulangkan. Ini Brazil 100 poin pertama. Wow. Dipegang oleh tim dari PNC di hari kita yang kedua. Ini adalah situasi yang diamankan oleh tim Ukraine di hari survival stage. Namun Brazil sangat dapat kuat sekali. Dan overall saat ini para pemain dari Brazil memegang persentase WWCD yang lebih tinggi dibandingkan pemain-pemain yang lainnya. Justru dari Korea memang selisihnya tipis. Itu didukung dengan utility yang masih banyak sekali yang bisa mereka keluarkan. Namun kita nggak lupa dengan Thailand. Thailand juga berada di tengah zonanya. Kita akan saksikan bagaimana zonanya nanti akan segera menghimpit lagi. 40 detik untuk menuju ke arah zona yang ke-9. Artinya apa? Zona yang ke-9 tidak ada center circle lagi. Semua akan segera menutup secara sempurna. Oh no. Center zone atau last center zone akan mulai sebentar lagi teman-teman. Tapi sparkingnya hampir saja tumbang oleh teman-teman tim dari Korea untuk kali ini. Seunjannya standby di arah bawah. Itu kalau misalkan Seunjannya bergerak harusnya kedengeran sih stepnya di tangan teman-teman tim Brazil. Sehingga Seunjan pun harus berdiam diri terlebih dahulu, hanya memberikan informasi kepada timnya agar bisa mungkin mendapatkan pundi-pundi poin yang dimaksud ke arah tim dari Brazil. Jerman sedang memantau di arah samping terlebih dahulu. Sepertinya kita akan menyaksikan sebentar lagi pertarungan antara Korea versus Brazil. Tim papan atas untuk saat ini. Header, terkena overpick. Sabar dulu Header, mungkin nggak kelihatan ya sebelah kanannya. Dia lebih fokus ke arah sebelah kirinya dari Header. Ya ini dia untuk Header tadi dari Korea yang gue katakan mereka juga punya area. Dan mereka adalah tim yang sekuat tenaga menjaga pergerakan dari Brazil saat ini. Iya. Yang sudah menyentuh angka 100 poin. Dan Korea sendiri akan recovery kembali dan nampaknya dari arah bagian atas sana sudah ada satu pergerakan yang terbaca dengan granat coba dilontarkan ke arah bagian udara. Apakah kena? Dan ternyata hanya mengenai splash damage saja membuat Bell Mata Galma pun juga harus ditumbangkan. Tapi bukan di tangan Korea, melainkan ada seorang Kiss yang menjatuhi mereka dan Tiger. Ternyata Thailand diam-diam menghanyutkan. Mereka akan segera merebutkan top 3 dengan cara memulangkan Jerman terlebih dahulu. Tapi Sparking ketahuan, ditahan saja. Ditumbangkanlah pemain dari Brazil satu persatu. Datang dari arah bagian belakang sana membuka suatu pintu. Assalamualaikum Mamang dan Tini Seven. Akankah posisinya terungkap? Karena saat ini ngebull sekali wallspock yang dibuka oleh pemain dari Brazil itu sendiri. Iya, Korea sepertinya sedang berusaha untuk mengusir kepada tim Brazil ya. Ini mana last man standing untuk saat ini. Yang padahal ada satu playernya memegang
S12K dengan formasi, dengan layout seperti ini pemilihan senjata yang cukup tepat sebenarnya dari teman-teman tim Korea, yaitu ada S12K. Oh no, itu dia satu BRK yang berhasil diculik dari TNI Brazil, tapi ternyata malah dia yang harus tumbang di posisi keempat untuk saat ini. Ada beberapa setup semua dilakukan, vision yang gak kelihatan. Oh no, malah mengebrak kaki. Itu dia Hidar di depannya. Ternyata Pensia yang berhasil untuk menuju kepada Hidar untuk saat ini. Ya, ada Sengjan yang berusaha untuk mendapatkan kepada Pensia. Benar-benar berdekatan banget antara tiga negara, dan Thailand ternyata berhasil menuju kepada Ares. Itu Tiger lebih tepatnya untuk saat ini. Hidar kena. Ada Gumin. Ini dia Tiger versus Gumin. Dan Gumin sepertinya akan berhasil mendapatkan kemenangan winner chicken dinner di kali ini, berhasil mendapatkan 2 winner chicken dinner dong Korea ya. Ya ini gila banget ya. 2 kali WWC ini didapatkan oleh Korea.